Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Program 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya, Ranah Minang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Dusana Budaya dimanapun berada. Kita berjumpa kembali di hari Kamis ini di acara Minang Kreatif. Dan Dusana Budaya, ranah Minangkabau bukan hanya dikenal karena adat dan budayanya, tetapi juga karena anak nagarinya. Generasi nan tumbuh dari surau, lapau, dan rumah gadang yang berprestasi, berinovasi, dan membawa nama Sumatera Barat ke tingkat yang lebih luas. Dan di Minang Kreatif hadir sebagai ruang apresiasi, tempat kita mengangkat karya, ide, dan juga capaian-capaian dari anak-anak nagari, dari Minangkabau, dari berbagai bidang, seni, budaya, pendidikan, teknologi, hingga gerakan sosial dan ekonomi kreatif. Baiklah Dusana Budaya, di hari ini di acara Minang Kreatif bersama Pro 4 RRI Bukit Tinggi, bahwa Minang Kreatif menjadi bukti bahwa potensi lokal mampu bersaing secara global tanpa kehilangan jati diri. Dan melalui Minang Kreatif, hari ini akan mengangkat topik perjalanan seorang atlet MMA, dan saat ini bersama kita telah hadir Aditya Raivan Pratama. Selamat pagi, udah Adit. Ya, pagi Uni Tuti. Iya, senang sekali bisa berbincang-bincang di pagi hari ini ya di acara Minang Kreatif. Ya. Iya, dan Dusana Budaya dimanapun Anda berada ya, untuk topik kita di pagi hari ini yaitu perjalanan seorang atlet MMA. Nah, mungkin banyak di antara Dusana Budaya kita yang belum mengetahui ya, apa itu olahraga MMA. Akan kita tanya langsung kepada Uda Adit ya, Uda Adit ya. Nah, banyak Dusana Budaya kita mungkin yang tahu atau yang belum tahu nih. Yang belum tahu nih apa nih olahraga MMA ini, Uda Adit? MMA itu sebuah bela diri campuran, Kak. Di situ ada striking. Striking itu kayak kita main tangan, kaki, siku, lutut. Dan bantingannya ada, kunciannya ada, Kak. Gitu. Itu dia MMA. Itu dia MMA. Ya, berarti kalau udah bisa membanting itu udah bisa dibilang atlet MMA ya? Enggak juga. Belum ya? Iya belum, karena kita harus menguasai semuanya, Kak. Iya. Berarti termasuk bela diri ke silat kah atau karate kah? Enggak. Kalau MMA itu kita harus bisa kayak ngunci lawan, banting lawan gitu. Kita harus bisa menguasai striking, kayak main pukulan, tendangan, siku, lutut, semuanya harus dikuasai, Kak. Gitu. Iya, susah nggak belajar MMA ini? Dibilang susah Kak. Kalau dibilang gampang gitu. Asalkan disiplin. Asalkan disiplin ya. Oke, baik. Untuk seorang pemula itu butuh berapa bulan untuk bisa mahir lah? Kalau dibilang mahir 6 sampai 1 tahun lah, Kak. 6 1 tahun lah. 1 tahun. 1 tahun. Berarti untuk menjadi seorang atlet butuh berapa waktu? 1 tahun udah bisa, Kak. 1 tahun udah 1 bisa tahun jadi udah atlet. Nah, kalau begitu udah Adit, sejak kapan nih udah Adit tertarik sama olahraga MMA ini? Tertariknya itu dulu 2018, Kak. 2018? Ada event di Padang, Tour Dewan Pride di Basko dulu tuh, Kak. Karena suka lihatnya tuh bebas mainnya, aturannya nggak terlalu banyak gitu. Suka lihatnya. Bebas di sini seperti apa nih udah Adit? Kalau di MMA tuh kan kita mainnya nggak terlalu banyak aturan, Kak. Gitu. Ya asalkan kita nggak boleh mukul kepala belakang sama selangkangan gitu. Kalau bela diri lain kan masih banyak aturan-aturannya. Gitu. Iya, kalau MMA kecuali tadi itu ya. Kecuali itu bebas lah mainnya. Bebas. Kan. Ya. Ada pengaman nggak? Kalau main di amatir kita masih pakai pengaman, Kak. Pakai helm, shin guard sama batok. Tapi kalau pro pun masih kita pakai pengaman, gamsil sama batok. Seperti itu. Ini kalau boleh tahu udah Adit latar belakangnya ini apa nih udah Adit? Latar belakang selain atlet MMA, ngajar MMA juga ada. Ngajar juga. Kerja di rumah sakit juga. Oh, jadi orang medis juga ya ternyata ya. Nah, kenapa udah Adit memutuskan untuk
menjadi atlet MMA ini? Karena pertarungannya itu bebas Kak. Pertarungannya bebas. Pertarungannya bebas, gitu. Suka kan? Iya. Karena memang melihat pertarungannya yang bebas tanpa aturan begitu ya. Jadi aturannya ada tapi nggak terlalu banyak. Nggak terlalu banyak. Ya. Oke, baiklah. Kalau boleh tahu apakah Uda Adit memiliki latar belakang nih atau latar belakang bela diri misalnya sebelum masuk ke dunia MMA ini? Ada Kak, pernah belajar di Tarung Derajat, di BJJ, Sambo Combat, boxing, Muay Thai, kickboxing semua dipelajari Kak. Oh, udah menguasai semua berarti ya? Iya, dipelajari semuanya Kak. Iya. Juga pernah ikut event-event bela diri tersebut, udah pernah ikut eventnya. Iya, pernah ikut event juga. Baik, luar biasa nih Uda Adit ya. Ternyata menguasai seni bela diri juga. Baru pindah ke MMA ini. Nah, bagaimana dengan rutinitas latihannya? Kita kalau latihan MMA itu yang paling penting strength and conditioning ya Kak. Latihan daya tahan, latihan pengerasan otot. Ya. Habis itu kita latihan teknik-teknik kayak sparring partner tiap hari, pembiasaan Kak. Latihan mental. Kalau untuk orang yang akan belajar MMA itu ada syarat-syaratnya berarti ya? Enggak, yang penting enggak ada riwayat penyakit beratnya Kak, itu aja. Itu aja. Ya, sehat, fisiknya enggak ada penyakit beratnya itu. Enggak ada penyakit berat berarti semua bisa ya? Bisa. Kalau ada yang tertarik boleh ya untuk belajar MMA juga. Nah, kemudian apa nih latihan yang paling menantang untuk Uda Adit sendiri? Latihan yang paling menantang itu pas latihan daya tahan Kak. Daya tahan itu seperti apa itu? Latihan daya tahan itu kayak kita lari kayak 10 kilo, habis itu langsung latihan beban, langsung sparring gitu. Oh, berarti pemanasan dulu ya? Iya, pemanasan dulu. Lari dulu 10 kilo. Oke, baik. Nah, setelah tertarik ke dunia MMA, pasti ada prestasinya nih. Ya. Nah, apa saja prestasi dari Uda Adit sendiri? Ya, pernah ikut di Seleknas SEA Games. Iya. Sama Kejurnas, Poprov. Itu tahun berapa tuh Uda Adit? Awal mulanya itu di 2018 Kak, kalau 2018. di MMA. Ya mulai karirnya main di BJJ, main di bela diri itu 2018. Tapi lama itu di Tarung Derajat dulu lamanya Kak. Oh gitu. Pernah juara berapa atau mendapatkan prestasi berapa? Pernah dapat emas. Pernah. Emas ya. Wah, ini luar biasa berarti ya. Boleh lah ya nanti dicoba. Nah, selanjutnya bagaimana cara Uda Adit menjaga kondisi fisik dan mental sebelum pertandingan? Latihan yang rutin, jaga makan, yang penting disiplin Kak. Setiap program latihan itu disiplin terus. Disiplin. Oh, makanannya juga harus dijaga. Harus dijaga. Ya? Apa nih yang boleh atau yang tidak boleh? Yang kalau saat mau tanding itu yang paling dihindari kayak santan, es, coklat Kak, yang pedas-pedas, itu dihindari. Harus dihindari. Ya. Oke, baik. Yang dianjurkan? Kayak kita banyak makan protein, makan buah, gitu. Itu yang harus banyak. Nah, dari sekian banyak prestasi, pengalaman yang paling berharga itu yang mana nih Uda Adit? Waktu tanding di Pekanbaru Kak. Pekanbaru? Ya, waktu Kejurnas. Tahun? Tahun 2020 dulu. 2020. Ya. Apa nih yang berkesan di sana? Di saat kaki ini berputar dulu Kak. Cedera, nyangkut kan. Jadi rasa-rasa nggak kuat lagi, nggak sanggup. Jadi hokinya itu kayak di set terakhir masuk pukulan telak terakhir dan lawannya pun tumbang gitu. Hoki gitu. Padahal dalam kondisi cedera ya. Cedera, kaki itu nggak bisa jalan, bengkak Kak. Itu disebabkan karena waktu salah nendang Kak. Jadi pas nendang berputar, kakinya poros kaki itu nggak ikut Kak, kayak nyangkut. Pindah dia. Oh gitu. Ya. Tapi alhamdulillah menang juga ya. Alhamdulillah menang juga. Dan pelatih belakang pun nyuruh nyerah gitu, tapi Dit masih mau coba kan. Ya, soalnya ronde terakhir kan. Iya. Berarti semangatnya memang saat itu memang sangat yakin untuk menang ya. Nah, apa tantangan terbesar yang
udah Adit hadapi selama menjadi atlet MMA ini? Menurunkan berat badan Kak. Menurunkan berat badan? Kemarin tuh pernah disuruh 11 kilo dalam seminggu. Overhead gitu. Tiba-tiba disuruh turun kelas kan. Itu yang paling menantang. Oh, jadi ada kelas-kelas juga di ada MMA kelas, ini. Tergantung berat badan kita main. Tergantung berat badan. Oke, baik. Tadi sudah disebutkan pernah cedera pada saat perlombaan. Apakah untuk selama menjadi atlet MMA, udah Adit pernah mengalami cedera yang serius nih, udah Adit? Rata-rata semua badannya udah cedera Kak. Udah kayak cedera semua? Tulang bahu ini semua keduanya udah lepas. Udah lepas, terus lutut kiri ini ACL PCL-nya putus Kak. Waktu ikut Gamma MMA Asia, jadi batal berangkatnya gitu. Batal pas berangkat latihan TC. Karena cedera tadi? Karena cedera. Tapi sekarang udah baik ya? Udah baik lagi, kan? Belum, masih tunggu antrian operasi Kak. Harus operasi. Jadi sekarang tuh nggak bisa dibawa lari, nggak bisa dibawa loncat. Nyesel nggak jadi atlet MMA? Enggak. Enggak ya? Enggak. Kenapa nggak nyesel? Karena emang suka. Suka ya? Ya, di pertarungan bebas ini sangat suka Kak. Berarti apapun resikonya ya ditanggung sendiri. Ditanggung gitu sendiri. Ya? Karena sebelum suka sama MMA ini udah tahu risiko-risiko yang akan datang gitu. Iya. Nah, tahun 2018-2020 setelah itu masih ada ikut-ikut pertandingan? Terakhir ikut event 2021 Kak, itu 2021. Di Brazilian Jiu-Jitsu event. Habis itu nggak ada main lagi setelah 2022 mau ikut Gamma MMA Asia tuh cedera fatal, jadi nggak bisa lagi ikut. Sekarang lebih aktif ke jadi pelatih aja Kak. Oh gitu. Berarti sekarang masih aktif ya? Masih aktif. Tapi jadi pelatih. Wah, ini memang ilmunya terus dikembangkan begitu ya. Udah Adit ya jadi pelatih. Kalau boleh tahu jadi pelatih MMA ini udah berapa tahun nih udah Adit? Awal bukanya itu di 2021 udah mulai merintis di lapang kantin dulu Kak, di lapangan kita. Di lapangan di dekat lapangan basket itu? Lapangan basket. Jadi awal buka itu semua yang anak-anak muda yang suka itu digratiskan latihan tiap hari. Gratis selama? 1 tahun. 1 tahun. Jadi makin banyak peminatnya. Dibukalah suatu tempat latihan yang dengan alat yang lengkap Kak. Iya. Itu dia. Sampai sekarang berarti Sampai sekarang. Sudah berapa murid nih yang dilatih ini udah Adit? Kalau yang aktif kurang lebih 100 semua ya Kak. 100 yang aktif? Tapi kalau yang nggak aktif tuh udah lebih 300. Soalnya di 300. Setiap yang daftar dibikin bukunya tersendiri gitu. Berarti udah banyak nih banyak, anak didiknya ya. Iya, penerus atlet MMA berikutnya ini. Ya. Ada kesulitan nggak ini dalam melatih udah Adit? Kesulitan itu pas ada yang member ini kayak kondisi fisiknya emang lemah. Iya. Itu kayak di papa-papa dulu Kak. Nggak bisa langsung dikasih program berat. Emang pengenalan dulu. Untuk udah Adit sendiri ada kesulitan nggak? Untuk kesulitan ngajar tuh nggak ada Kak. Nggak ada ya? Karena kita hobi. Iya. Nah, setelah sekian lama melatih nih udah Adit, apakah anak didiknya juga sudah pernah dibawa ke pertandingan misalnya? Udah Kak, ada yang main di Brazilian Jiu-Jitsu, ada main di boxing, kickboxing, Muay Thai sama MMA. Iya. Nah, bagaimana dengan prestasinya sendiri? Alhamdulillah setiap atlet yang dibawa rata-rata semuanya dapat emas Kak. Dapat emas ya? Dapat emas. Wah, luar biasa. Berarti atlet selain gurunya yang berprestasi, atletnya juga ikut berprestasi. Ada berapa banyak prestasi yang sudah diraih nih udah Adit? Yang saya Kak? Untuk anak didiknya mungkin? Anak didiknya ada 14 Kak, 14 kalau nggak salah ya. Itu bertandingnya di dalam kota Bukit Tinggi atau keluar kota Bukit Tinggi? Yang keluar kota, yang di keluar Sumbar ada 2 orang. Ya, selebihnya masih daerah Sumbar tandingnya Kak. Ada target ke depan nggak ini untuk pertandingan? Yang sekarang itu buat kejurnas Kak. Kejurnas ada di Jakarta. Habis itu ada seleksi apa Kak, kayak main event di Thailand, Muay Thai. Iya. Nah, itu yang dipersiapkan sekarang.
Oke, baik. Udah Adit pernah cedera waktu bertanding ya. Nah, bagaimana nih mengenai asuransinya begitu? Oh, kalau itu kemarin ada ditanggung BPJS ya Kak. Ditanggung. Tapi cedera pun nggak terlalu fatal. Kayak robek di mata, bahu lepas, itu biasa. Oh, pernah robek di mata juga? Pernah di sini dulu Kak, 2014. Gitu. Iya, pernah robek. Tapi kok nggak nampak ya? Oh, udah lama Kak di sini. Udah lama? Iya, nggak dijahit sedikit. Oh gitu. Oke, baik, nih terlalu banyak sekali ini yang udah dirasakan sama udah Adit ya. Cedera udah, robek juga udah. Ya sekarang masih menunggu waktu buat operasi. Nah, terus pengorbanan apa yang udah Adit lakukan untuk mengejar karir di MMA ini? Pasti udah banyak pengorbanannya. Udah kan? Dari segi biaya, terus minjam alat teman buat latihan gitu dulu Kak. Sampai dulu waktu nggak punya sepatu buat latihan, lari pakai tapak kaki biasa aja Kak, nggak pakai alas. Iya. Itu sepatunya khusus juga? Enggak Kak, cuma dulu kan emang karena nggak kerja, jadi buat beli alat latihan ini nggak ada gitu, jadi dibantu sama teman. Kalau boleh tahu alat latihannya tuh seperti apa tuh? Kayak sarung tinju, bandit, sama samsa, itu aja sih. Oh gitu. Kalau untuk cewek bisa nggak ikut latihan MMA nih? Bisa Kak. Bisa. Ya, malahan bagus buat cewek latihan MMA. Kenapa bagus? Udah ada. Karena di MMA itu kita belajar semuanya Kak, kayak pukulan, tendangan, kuncian, bantingan gitu. Iya. Untuk umur berapa saja tuh? Kalau yang latihan di tempat itu ada dari umur 7 tahun sampai 56 tahun ada. Kira-kira ada berapa orang perempuan yang ikut latihan? Kalau yang sekarang yang aktif sekitar 17 yang aktif Kak. Dari anak-anak sampai yang dewasa. Iya, baik. Untuk yang dewasa, misalnya untuk yang bekerja itu ada waktu khususnya barangkali? Ada Kak. Kalau yang milih waktu khusus tuh kayak lebih milih jadwal privat. Gitu. Ya, dia yang ngatur waktu sama harinya. Oh gitu, dia ngatur waktu sendiri. Iya, latihan privatnya. Menurut udah Adit, apa nih manfaat belajar MMA ini? Selain tadi bisa jaga diri ya, manfaat lainnya untuk kesehatan apa lagi nih? Mental kita bagus Kak. Mental kita bagus. Setiap apa yang kita kerja tuh kayak pede kita Kak. Iya. PD hari-hari yang kita kerja tuh PD kita Kak. Jadi PD ya. Karena PD. Kita udah punya apa nih namanya apa ya, untuk ketahanan gitu ya. Jadi kemana-mana, apalagi sekarang boleh dibilang kurang aman atau gimana gitu ya. Iya, kuncinya tadi ketahanan diri begitu. Apalagi untuk perempuan ya. Dengan belajar pastinya akan lebih bisa awas diri lagi. Nah, udah Adit, mengenai cedera tadi barangkali yang pernah udah Adit rasakan. Nah, bagaimana udah Adit menjalaninya dalam sehari-harinya dari atlet nih, tiba-tiba harus berhenti dan menjadi pelatih? Sebenarnya dulu pengen vakumnya jadi atlet nih di umur 35 Kak. Iya. Berhenti jadi atlet itu 35, tapi di umur 28 tahun udah stop karena cedera fatal kan. Kaki udah nggak bisa dibawa olahraga lagi. Bahu pun juga nggak bisa. Iya, itu karena cedera pas pertandingan itu ya. Pertandingan iya, tapi lebih banyak pas latihan ya Kak. Terlalu over kemarin. Terlalu over. Ya. Soalnya dulu latihan mandirinya sering nggak, gitu. Pagi lari 10 kilo, sore lari 10 kilo, dan push upnya pun dalam sehari itu 1000. Oh gitu. Tapi nggak 1000 sekali push up Kak, kayak dibagi, kan ada 5 waktu sholat, 200 subuh kan ada 5 kali 5, jadi 1000 sehari rutin kayak itu dulu Kak. Berarti nggak boleh juga terlalu diforsir latihannya, harus juga dijaga-jaga gitu. Dijaga-jaga. Oke, baiklah. Udah Adit dan juga Dosa Anak Budaya dimanapun berada, kita akan break sejenak untuk mendengarkan beberapa informasi berikut ini. RI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan.
Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Satu Pradua film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya. Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors. Ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya. Samo-samo. Bundo, jangan main TikTok tarui. Ho 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 ho. Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi. Elok-elok buyuang, banyak panipu. Indang lah Bundo. RRI News. Nyanyi lagu apa kita, Pace? RRI Digital saja toh. Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali jazz lah. Linda, semangat ya manggungnya. Iya dong, kan mau bangun komunitas. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? Saya pernah berpikir, kita hidup di dunia ini untuk apa sih? Untuk gontok-gontokan? Untuk saling bermusuhan? Atau mau perang-perangan? Siapa yang mau itu semua terjadi? Apa karena kita berbeda? Memiliki kulit yang berbeda? Bahasa yang beda? Atau suku bangsa yang beda? Kita hidup untuk bahagia. Dan untuk mencapai kebahagiaan itu, mesti ada kebersamaan dan saling di antara kita. Ya, kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang tidak mungkin dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain. Apalah artinya hidup ini kalau sudah nggak ada saling hormat, saling menghargai, saling mengasihi, dan saling membantu. Kita mesti ingat bahwa kita adalah satu. Mari bersatu dan bangun negeri ini bersama dengan layak agar tak kalah di mata dunia. Itu tugas kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia. Baiklah Dusun Anak Budaya, kita kembali lagi di acara Minang Kreatif. Dan Dusun Anak Budaya, di samping saya sudah ada seorang atlet MMA ya, yang mana tadi kita sudah kupas juga beberapa hal mengapa Uda Adit suka dengan olahraga ini ya, Uda Adit ya. Nah, Uda Adit, olahraga MMA ini kan tidak banyak orang yang tahu. Nah, iya Kak. Nah, tidak begitu banyak yang tahu. Nah, sebagai seorang atlet atau mantan atlet MMA ya, dan juga sekarang sebagai pelatih MMA, bagaimana nih cara Uda Adit untuk mempromosikan olahraga ini sehingga mungkin dikenal lebih luas lagi? Mungkin dengan mendengar MMA orang sudah tahu gitu ya, olahraga ini ya. Bagaimana Uda Adit? Jadi kemarin tuh kayak pengenalannya kita sering latihannya di lapangan-lapangan Kak. Di lapangan. Terus sering bikin video buat membranding bela diri ini. Terus ngajak teman yang lain yang di luar kota buka event kecil Kak. Gitu. Event kecil. Oh, salah satunya dengan
Mengadakan event-event. Ya, kecil. mengadakan event. Nah, di mana saja nih yang sudah dilaksanakan udah? Oh, baru di Padang, Kak. Di Padang. Di Padang kemarin tuh. Iya. Untuk di tempat latihan sendiri apa ada kegiatan? Ada, Kak. Kita sering dulu mengadakan pertandingan kecil-kecilan itu sekali 3 bulan. Iya. Kayak street fight kita bikin, tapi aturannya seperti MMA. Kalau ada yang takut main MMA, kita bikin striking kayak biasa. Tapi semuanya safety, Kak, pakai body protector. Helm ada, shin guard-nya ada, pelindung kaki. Itu jadi aman. Di atas ring ya? Di atas ring. Kebetulan di tempat latihan Dit itu ada ringnya. Ada ringnya. Dibikin ring. Iya. Nah, bagaimana nih pertama kali udah Adit ketika bertanding di atas ring, bagaimana perasaannya saat itu? Dingin semua ya, Kak. Dingin kayak nervous, jantung udah debar, Kak. Gitu. Pasti demam panggung pasti. Ya. Apalagi kita ketemu orang baru kan. Belum kita lihat perawakannya lagi, jam terbangnya lagi. Tapi semua itu 10 detik pertama nginjak matras kan. Setelah kita adu pukul pertama udah biasa aja, Kak. Udah biasa aja semuanya. Lawan dari daerah mana nih yang paling sulit untuk ditaklukkan nih udah Adit? Kemarin ketemunya sama orang Riau, Kak. Orang Riau? Ya, tinggi. Soalnya di kelas Adit ada paling pendek. Di kelas 70-75 tuh ada paling pendek, Kak. Semuanya tinggi-tinggi orang semua. Itu mempengaruhi ya tinggi badan ya? Iya, dari jangkauan pengaruh, Kak. Jangkauan tendangannya mungkin. Tendangannya. Iya. Terus, nah, udah Adit mungkin melalui acara ini, di acara Minang Kreatif ini, mungkin ada yang tertarik nih, ada yang tertarik ingin bergabung latihan olahraga MMA ini. Nah, kalau bagi yang ingin bergabung di tempatnya udah Adit itu caranya bagaimana nih udah Adit? Bisa langsung datang ke camp kita, Kak. Di nama Instagram itu ARP Fight Club. ARP Fight Club. Atau bisa datang langsung di daerah Gadui, Kak. Gadui ya, jalan dekat Pacuan Kuda Gulai Wancah. Ada syarat-syarat yang lain nggak? Yang penting nggak punya riwayat sakit berat, itu aja. Itu aja. Syaratnya itu aja satu. Itu aja syaratnya, Kak. Perlu rekomendasi orang tua atau bagaimana? Enggak ya. Enggak, Kak. Soalnya di situ kan semuanya latihannya ada yang buat kebugaran aja, ada yang buat jaga-jaga diri aja. Jaga-jaga diri aja. Ada yang mau jadi atlet tuh bisa nanti. Nah, untuk kelas yang diperlombakan itu seperti apa nih udah Adit? Kayak ada kejurnanya, Kak, Poprov, kejurnas, PON ada. Itu udah pernah diikuti juga sama udah Adit ya? Udah pernah ikut juga. Udah pernah ikut, dapat emas? Yang di Poprov pernah dapat. Tapi yang sekarang tuh kan atlet-atlet lagi dipersiapkan buat Poprov di bulan Oktober besok. Oktober tahun ini ya? Tahun ini. Wah, mudah-mudahan nanti menang ya udah ya, dapat prestasi, dapat emas ya tentunya ya. Nah, ini olahraga yang menjanjikan berarti. Nah, yang karena di ajang Porprov ada, Kejurda ada gitu ya. Iya, ada. Bagaimana dengan peran atau dukungan dari pemerintah sendiri, udah Adit? Dari pemerintah pun ada ngasih bantuan kayak penginapan, uang TC-nya, transportasinya, ada dikasih itu, Kak. Ada dikasih ya. Iya. Apalagi kalau menang kita kan nanti dikasih bonus. Oh, dapat bonus juga. Dapat bonus. Baik, kalau sekarang bergabung dengan? Buat kickboxing, Adit megang mandat yang di Agam, Kak. Yang di Agam, cuma yang di Bukit Tinggi ada juga. Ada juga ya. Baik. Nah, udah Adit dari banyaknya pertandingan yang sudah diikuti, ada yang menang, ada yang kalah. Juga yang kalah. Ya. Nah, apa pelajaran terbesar yang udah Adit petik jika mendapatkan kekalahan nih udah Adit? Berlatih lebih giat lagi, Kak. Lebih giat lagi. Yang paling sering emosi, Kak. Kurang kontrol kan. Kalau kita udah emosi, nggak kontrol, jadi permainan kita jelek. Bisa kita kena dis, nggak patuhi aturan main. Gitu. Nah, itu bisa kena dis. Oh, bukannya harus emosi gitu biar keluar tenaganya? Emosi kalau dikontrol malahan bagus, Kak. Bagus ya? Tapi kalau nggak dikontrol cepat habis. Napas kita juga habis juga, main teknik kita nggak keluar dia. Asal-asalan jadi tekniknya.
Gitu ya. Berarti emosi tapi dikontrol. Nggak asal emosi. Iya, nggak asal emosi aja. Karena kalau emosi nafas sesak ya. Sesak. Apalagi yang pukulan tendangan kita yang sering-sering loss Kak. Itu gitu. banyak kebuang energi kita. Nah, dari atlet MMA ini pastinya sangat menjanjikan, begitu ya. Bisa nggak dijadikan sebagai profesi nih, udah Adit? Bisa Kak, soalnya kita ada dapat bonus dari pemerintah, terus sama pengusaha-pengusaha yang suka dengan olahraga ini kita di sponsornya. Dia di sponsornya. Ya. Ya berarti bagus lah ya. Ya bagus. Masa depan juga. Ya. Bagaimana dukungan dari orang tua udah ada sendiri? Buat orang tua ibu lah. Ya. Kurang mendukung. Kurang kenapa? Karena takut ya setiap pulang pasti ada yang lebam, mulut berdarah, mata berdarah pasti. Apalagi yang tulang-tulang sering lepas Kak. Kalau yang ayah mendukung. Malah disuruh latihan tiap hari, suruh disiplin. Iya. Apalagi sekarang setelah cedera bagaimana nih reaksi ibu nih? Sebenarnya marah Kak. Marah ya? Iya, karena nggak bisa diapain lagi. Nggak bisa dibilangin. Iya, bisa dibilangin ya. Iya, tapi sejauh ini pastilah sudah mendukung ya. Iya, sekarang mendukung karena udah buka usahanya tentang melatih. Ya. Malah usahanya di bidang MMA. Ini. Nah, kalau begitu siapa sosok terbesar yang menginspirasi ini udah Adit sendiri dalam dunia bela diri ini, terutama olahraga MMA ini? Lebih suka dulu namanya si Suardi Kak. Suardi karena suka lihat kunci-kunciannya Kak. Iya, atlet MMA ya. Atlet MMA. Suardi suka lihatnya dulu. Berarti belajar teknik-teknik dari dia juga berarti. Iya, sering nonton di YouTube, di Instagramnya juga dipelajari Kak. Begitu ya. Apa tujuan terbesar dari udah Adit belajar MMA ini? Sebenarnya pengen jadi atlet yang nasional Kak. Nasional, internasional juga ya? Tapi belum rezeki karena udah cedera duluan. Jadi kalau udah cedera itu sudah nggak bisa lagi jadi atlet gitu? Sebenarnya bisa Kak. Kita recovery beberapa tahun. Ya. Baru mulai lagi. Ada rencana nggak untuk mulai lagi jadi atlet? Buat sekarang suka ngelatih aja lagi Kak. Ngelatih aja dulu. Iya. Atau memang mau ngelatih aja gitu? Soalnya udah nggak dapat izin lagi Kak. Gitu. Nggak dapat dari kedua orang tua. Dari kedua orang tua ya. Aduh, gimana nih ya? Padahal pengen lihat udah Adit bertanding juga ya, Uni Erda ya. Oke, ada batas umur untuk latihan MMA ini? Dari umur 7 tahun Kak. 7 tahun? Iya, dari 7 tahun sampai umur 50 masih bisa. Masih bisa, asalkan kesehatannya masih stabil. Tidak ada riwayat penyakit juga. Ya. Oke, baiklah. Terus mungkin dari sekian kekalahan yang udah Adit terima barangkali ya, mungkin nggak seberapa ya kalahnya ya, sering menang ya? Kalah juga sering nggak? Ada sering juga. Yang kalah yang paling berkesan itu di kejuaraan mana nih udah Adit? Waktu Poprov Kak, tapi bukan di MMA. Kayak main terakhir itu habis-habisan, habis-habisan kan udah darah-darah mainnya gitu. Tapi kalahnya di poin dulu. Kalah di poin. Oh berarti olahraga MMA ini boleh dibilang ekstrim juga ya? Ekstrim. Berarti untuk orang-orang yang punya nyali harus siap mental lah Kak. Harus siap mental juga ya? Kalau setengah-setengah nggak usah, karena risikonya besar Kak kalau di MMA. Pernah kena pukul di area kepala nggak? Sering nggak? Sering. Di bagian kepala, di bagian mata, rusuk, sering juga. Wah. Apalagi kena banting kan, kena banting telinga duluan. Iya. Wah ini seram juga berarti olahraga. Nah mungkin apa yang menarik dari yang ingin udah disampaikan dari olahraga ini nih? Buat anak-anak muda sekarang ya, daripada tawuran, ribut-ribut di luar, kan kasus nanti masuk penjara banyak biaya, lebih baik belajar MMA.
kita bertanding dibayar. Bertanding dibayar. Iya, bertanding dibayar. Yang satu lagi mental kita bagus, fisik kita bagus. Iya. Daripada anak-anak sekarang mungkin menghabiskan waktu depan gadget misalnya. Gadget, nongkrong sampai pagi gitu. Nongkrong sampai pagi, mending belajar bela diri, olahraga gitu. Banyak sekali manfaatnya untuk kesehatan ya. Nah, udah Adit, untuk generasi muda yang ingin menjadi atlet MMA ini selain badan yang sehat, juga izin tentunya dari orang tua, apalagi yang harus dipersiapkan nih? Mental Kak. Mental. Soalnya kita latihannya itu berat. Latihannya berat. Dan satu lagi kalau sparring itu full body contact kita Kak. Karena banyak juga diantara mungkin banyak yang tertarik tapi karena takut takut dibanting, takut cedera, jadinya ya udahlah nggak usah lah gitu ya. Buat yang keinginannya ada tapi mentalnya belum siap, itu biasanya kita kayak ngasih latihan yang disiplin terus Kak. Latihan yang disiplin, ditekan terus latihannya. Jadi kadang dia merasa fisiknya udah kuat, badannya udah kuat, jadi mental sama PD-nya itu udah naik aja lagi gitu. Iya. Apa yang membedakan olahraga MMA ini dengan bela diri lainnya? Di pertandingan itu bebas Kak. Bebas. Yang satu lagi ya kayak yang dibilang tadi, kita mempelajari semuanya Kak. Kalau kita di bawah, gimana kita cara ngelawannya, ngelepasinnya, terus sambil berdiri kita langsung main atas juga gitu. Kalau misalnya taekwondo itu, kalau apa bedanya sama MMA? Kalau taekwondo kan kita lebih main kaki Kak. Ya, kombinasi tendangannya banyak, putar-putar gitu. Kalau di MMA yang pasti-pasti aja Kak yang dipakai. Ya, banyak kan ada taekwondo, ada silat, karate gitu ya. Apalagi yang lainnya? Banyak ya. Berarti MMA ini dia lengkap. Kombinasi semuanya. Iya. Nah, bagaimana pendapat dari Uda Adit sendiri? Banyak mengatakan bahwa olahraga ini juga boleh dibilang olahraga mahal gitu ya. Nah, bagaimana pendapat dari Uda Adit sendiri? Apakah benar ini olahraga mahal? Mahal itu karena kita beli pakaiannya Kak. Nah, kita harus pakai yang kayak bajunya yang nyaman, terus gamsil. Kita harus beli sarung tinjunya yang safety lagi. Buat sarung tinjunya harganya lumayan. Berarti yang latihan harus menyediakan semua itu? Oh enggak Kak, karena di camp-camp yang udah membuka tempat latihan tuh udah disediakan semuanya. Udah disediakan dari atas sampai bawah udah disediakan. Jadi para member yang mau ikut latihan bisa langsung datang aja lagi. Ya, tinggal latihan aja karena semua sudah tersedia ya. Sudah tersedia. Nah, selain peralatan, mungkin apalagi yang disediakan nih? Vitaminnya disediakan nggak nih? Oh, itu kalau persiapan buat atlet Kak. Atlet yang bertanding itu vitaminnya disediakan. Kayak pudingnya. Itu kan kita dikasih sama pemerintah juga. Ada bantuan buat uang TC-nya. Nah, itu yang kita belikan buat suplemen atlet, buat vitamin-vitamin lainnya itu yang kita sediakan. Kalau untuk latihan sendiri butuh suplemen atau vitamin nggak Uda Adit? Lebih ke air putih sama buah aja Kak. Air putih sama buah. Kadang kita vitamin-vitamin biasa aja yang kita minum Kak. Kalau terlalu capek kan. Iya. Berarti buah-buahan jangan lupa ya. buah-buahan. Yang disarankan itu seperti buah apa nih? Biasanya kita makan pisang. Telur rebus, sama kacang padi. Yang paling penting air putih Kak. Air putih, jangan lupa ya. Jangan lupa. Baik, Uda Adit dan juga Dusun Budaya dimanapun berada, kita break kembali untuk menyimak beberapa informasi berikut ini. Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup. Ada hoax tuh. Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya
Makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id. Ini baru enak. Bentar Mi. Daerah pertahanan dari Yordania. Ngapain sih Pi ganggu aja? Lepaskan tenang. Masuk. Luar biasa selesai dari Witan Sulaiman. Mami, Papi, aku baru aja diinterview di Pro 2 FM. Jadi F&B sekarang tuh macam-macam. Kalau sekarang kan kopinya juga banyak. Ini baru enak. Yes, aku di Pro 2. Tapi Aku di Pro 2. jangan rebutan. Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita. Kearifan tradisional adalah warisan luhur yang lahir dari pengalaman panjang nenek moyang dalam menjaga harmoni dengan alam, sesama manusia, dan Sang Pencipta. Ia bukan sekedar adat atau kebiasaan, namun cermin kebijaksanaan hidup yang mengajarkan kita untuk bersyukur, rendah hati, dan bijak dalam melangkah. Dari petuah yang sederhana hingga ritual yang penuh makna, kearifan tradisional selalu menuntun agar manusia tidak pernah serakah, menjaga keseimbangan, serta menghormati keberagaman. Di tengah derasnya arus modernisasi, kearifan tradisional bagaikan cahaya yang mengingatkan kita akan jati diri Indonesia, mengajarkan bahwa kemajuan akan lebih indah bila berakar pada nilai budaya yang syarat dengan kebaikan dan kelestarian. Kembali lagi di acara Minang Kreatif. Bela Dosana Budaya dimanapun berada, kita lanjutkan kembali perbincangan kita bersama Uda Adit ya. Baik Uda Adit, sekarang kan banyak nih konten-konten kekerasan misalnya beredar ya di media sosial gitu ya. Nah ada juga yang main pukul-pukulan, tendang-tendangan gitu ya. Apa itu boleh dibilang olahraga MMA juga? Enggak. Karena yang bikin konten tuh nggak pakai teknik, asal-asalan aja. Asal mukul yang penting bisa mukul gitu ya. Tapi kalau di MMA semuanya pakai teknik Kak. Pakai teknik. Mukul pun ada tekniknya, nggak asal-asalan aja. Iya. Gimana menurut Uda Adit nih tentang mungkin remaja-remaja yang suka tawuran gitu, yang suka main pukul-pukulan gitu. Bagaimana menurut Uda Adit nih? Lebih baik yang anak-anak muda sekarang ikut di MMA. Ikut di MMA. Enggak MMA aja, kayak boxing, muay thai, bisa disalurkan bakatnya. Kita pun dibayar. Iya. Nah. Kalau memang hobi mukul-mukul gitu ya, lebih baik disalurkan ke hal yang positif. Gitu ya. Daripada mukul-mukul lalu ketangkep gitu ya. Dan menimbulkan kerusuhan juga barangkali. Nah, Uda Adit untuk olahraga MMA ini Uda Adit tadi bilang tidak banyak peraturan ya. Tidak banyak peraturan, boleh nendang, boleh mukul ya. Itu kebanyakan banyak yang cedera juga ya. Banyak kan. Banyak yang cedera di mata, di kaki. Apakah olahraga ini menurut Uda Adit dengan tidak adanya peraturan seperti itu akan menjadi olahraga yang akan ditakuti atau akan terus berkembang? Pastinya akan terus berkembang Kak, karena antusias anak-anak muda sekarang banyak yang suka dengan MMA. Banyak yang suka dengan MMA Kak. Ya. Alasan mereka suka MMA ini? Karena latihannya yang keras, terus di pertandingan tuh kayak
Beda Kak, beda, kayak adrenalin kita tuh diuji, ditantang gitu. Ditantang ya. Nah. Karena kayak perkelahian di dunia nyata yang ditaruh di atas ring gitu ya. Iya, itu dia. Iya. Mungkin kita sering melihat nih pertandingan MMA gitu ya. Ada yang gulat, ada yang memang kayak orang berkelahi ya. Iya. Kalau kita lihat ya, tapi semua itu ada tekniknya ya. Ada tekniknya. Nggak asal nendang, Nggak asal-asal aja gitu. Kak. Belajar dari dasar dulu kita itu. Itu kalau untuk wasit sendiri dia pasti tahu lah ya. Pasti tahu Kak, karena wasit-wasit itu udah ada pelatihan nasionalnya juga, nggak asal-asal aja wasitnya itu Kak. Iya kan, kalau di pertandingan yang mungkin bebas seperti itu, mungkin ada juga mungkin yang main curang gitu ya. Iya, tapi kalau di MMA itu jarang itu terjadi Kak, jarang terjadi, karena itu memang jelas nampak Kak gitu. Kalau yang telak langsung pingsan gitu. Kalau kena kuncian, kalau nggak di tap pingsan. Kalau di tap menang lawannya gitu. Iya. Nah, selain cedera-cedera tadi cukup parah tampaknya, bagaimana dengan asuransinya sendiri? Apa cukup dengan BPJS saja nih udah Adit? Jarang yang terjadi yang cedera terlalu parah di pertandingan, jarang Kak. Yang paling sering terjadi kayak robekan di mata, kayak bahu lepas, terkilir itu yang paling sering terjadi Kak. Karena yang rata-rata atlet yang ikut bertanding tuh udah latihan yang berat, jadi fisiknya itu kayak beda sama orang yang biasa fisiknya. Untuk durasi latihan per hari itu sebaiknya berapa jam nih udah Adit? Biasanya kita 2 jam. 2 jam? 2 jam sehari Kak. Itu sudah sama pemanasannya juga? Udah sama pemanasan, beda kalau atlet. Kalau atlet kita latihannya itu 4-6 jam. 4-6 jam sehari beda. Kalau yang kebugaran kita cuma 2 jam. 2 jam sehari. Nah, kalau untuk biaya sendiri nih untuk olahraga MMA ini kan terbilang mahal nih. Biaya untuk belajarnya juga mahal ya? Kalau buat di Sumbar ini masih termasuk murah Kak. Termasuk murah. Kalau di luar Sumbar itu udah jutaan. Tapi kalau di sini masih 250-350-an Kak. Di tempat udah Adit ya? Iya. 250 sebulan. Dalam berapa kali pertemuan? 2 kali seminggu kita latihan 2 kali Kak. seminggu. Tapi kalau atlet kita latihannya 5-6 kali seminggu. 5-6 beda kali porsinya. Baik. Nah, untuk atlet idola tadi sudah disebutkan nih. Nah, udah ada. Mungkin ada atlet yang lain yang diidolakan. Ada seperti JK Saragi Kak yang sampai di UFC. Ya. Itu kayak mainnya tuh lebih seru liatnya. Kayak adu-adu badak aja gitu. Suka lihat kayak mainnya. Jarang yang mainnya itu lama Kak. Kalau untuk olahraga MMA ini pakai ronde juga ya? Pakai ronde. Berapa ronde? Yang di amatir kita ada 3 ronde. 3 ronde. Kalau yang di pro tuh ada yang 5 ronde ya Kak. 5 ronde. Nah. Baiklah. Bagaimana nih udah untuk perkembangan MMA ke depan? Harapannya tuh kayak lebih banyak diadakan event lagi di Sumbar. Iya. Biar anak-anak muda yang pengen menampilkan dirinya ya, nggak jauh-jauh lagi ke Jawa Kak gitu. Soalnya di Sumbar buat event MMA susah ya. Jarang sekali baru adanya Kak. Iya. Untuk di Sumbar sendiri ada berapa banyak nih tempat latihan MMA ini udah Dit? Tiap daerah kabupaten kota ada Kak. Ada ya? Ada. Semuanya ada Kak. Ada ya. Baik. Untuk yang paling tersulit nih untuk latihan MMA barangkali, atau ada mungkin istilah-istilah yang ada di olahraga MMA sendiri nih udah Adit ya. Yang bagian mana yang paling sulit untuk dipelajari? Yang paling sulit dipelajari itu kayak kita belajar kuncian Kak. Yang anak-anak yang udah biasa latihan striking akan kesulitan latihan di kuncian bantingan. Tapi kalau buat yang anak-anak yang udah basicnya di ground bawah Kak, kayak bantingan, kuncian, dia akan sulit belajar di striking. Kayak gitu sih. Oh gitu.
Di tempat Uda Adit sendiri ada semacam apa ya tibanya? Kalau ada yang latihan mungkin cedera, ada asuransinya juga? Sampai sekarang belum ada sih. Belum ada yang cedera. Belum ada yang cedera ya. Paling terkilir itu saya sendiri bisa mijitnya gitu. Ya terkilir. Ada kombinasi mungkin nih untuk olahraganya MMA mungkin dikombinasikan dengan apa gitu ya? Kalau di MMA semuanya udah ada Kak. Udah ada semuanya. Ya, udah ada. Bentuk-bentuk bela diri lain udah ada di MMA semuanya. Udah ada semuanya di MMA. Jadi menurut Uda Adit, kesimpulannya dari sekian banyak bela diri yang paling bagus untuk dipelajari itu adalah? Sebenarnya semua bela diri itu bagus Kak. Iya. Tergantung kitanya aja yang membawain. Tapi kalau pribadi saya sendiri lebih suka di MMA. Lebih menguji adrenalin. Ya itu aja. Lebih menguji adrenalin dan lebih terasa gitu ya pukulan-pukulannya ya. Karena emang aturannya tadi yang membebaskan gitu. Iya, nggak terlalu banyak aturannya. Nggak terlalu banyak. Dia punya aturan tapi nggak terlalu banyak aturannya. Setuju nggak Uda Adit nanti peraturannya ditambah misalnya untuk olahraga MMA ini jangan sampai ada yang cedera luka gitu? Jarang Kak. Jarang ya? Jarang, tapi apapun bentuk bela dirinya pasti cedera luka itu pasti akan ada Kak. Pasti akan ada. Ya, kalau telak di matanya atau di mulutnya pasti akan berdarah juga. Gitu. Itu karena emang tidak pakai sepatu ternyata ya? Iya, nggak pakai sepatu Kak. Nggak pakai sepatu. Ya, cuma kalau di bagian wajah tuh kita dilindungi sama gamsil Kak, pelindung gigi. Iya. Nah, itu aja. Itu aja. Oke, baik. Berarti ini butuh stamina, butuh kekuatan, butuh kemauan, apa lagi? Mental, fisik yang kuat. Yang paling penting itu adalah mentalnya dulu ya. Harus siap untuk dibanting. Baik, Uda Adit, tanpa terasa kita sudah hampir di penghujung acara nih. Apa harapan Uda Adit ke depan atau apa himbauannya nih untuk pendengar Sanak Budaya kita? Mungkin yang ingin berlatih atau ingin punya keahlian begitu, apa harapan ke depannya nih? Ya, harapannya MMA ini lebih dibanyakin lagi eventnya Kak. Eventnya dibanyakin lagi. Banyakin lagi karena banyak yang dari kita pengen bertanding, cari tempat pertandingnya nggak ada gitu. Sedangkan di daerah kita udah banyak yang belajar MMA, pengen mengasah kemampuannya nggak tahu di mana gitu. Adapun jauh Kak, kayak di luar Sumbar, kan nggak semua kita yang bisa pergi ke situ dari segi biayanya Kak gitu. Semoga pemerintah kita mendengarkan ya. Semoga dengan adanya event-event, adanya perlombaan, pertandingan bisa memancing lebih banyak lagi generasi muda yang ingin belajar olahraga ini. MMA ini. Baik, Uda Adit mungkin masih ada yang ingin disampaikan? Nah itu aja. Itu aja. Baiklah, Sanak Budaya dimanapun Anda berada, setelah bersama-sama mengikuti rangkaian acara Minang Kreatif, kita dapat merasakan sendiri betapa banyak anak nagari Minangkabau ini yang berbakat gitu, yang mempunyai kreativitas dan juga berprestasi. Salah satunya yaitu Uda Aditya. Baik, dari karya seni, inovasi, teknologi hingga aksi sosial dan pendidikan, anak-anak nagari hari ini membuktikan bahwa potensi lokal mampu bersinar bahkan di kancah nasional dan internasional. Sampai di sini acara Minang Kreatif untuk hari ini. Terima kasih juga untuk Uda Aditya. Dan kita akan jumpa lagi minggu depan. Dari Jalan Profesor Muhammad Yamin SH nomor 199 Aur Kuning Bukit Tinggi. Inilah 88,9 FM, Programa 4 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Suara Budaya Ranah Minang.